Halo. Pull. Oh. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halimah dengan NIM 220903618, perwakilan kelompok kecil 1.1, praktikum industri 1. Di sini saya akan membahas mengenai soal 1 di modul ketiga. Di sini ini contoh atau soal di nomor 1 di modul ketiga itu. Kemudian kita bisa membuka aplikasi AutoCAD dan mengetikkan unit terlebih dahulu untuk mengatur satuan. Precision-nya menjadi 0,00, ini milimeter dan desimal. Dan oke. Kita bisa membuat objek pertama itu menggunakan circle center radius. Dimana radiusnya itu sebesar 24. Kemudian (17) dan 10,5. Lalu di sini perintahnya kita disuruh membuat poligon. Kita buat manual. Kita bikin garis bantu dulu. Untuk itu kita nyalakan orto biar garis bantunya itu lurus. Kita bisa zoom dan ini ke sini 3,5. Kemudian ini ke sini 3,5. Lalu kita bisa buat garis bantu yang vertikal itu 3. Kita bisa tarik aja 3. Lalu kita bisa buat line lagi. Kenapa yang ini satu-satu? Karena kita biar bisa dapat midpoint-nya. Jadi ntar nyambungnya lebih mudah. 3,5. Lalu di bagian bawah juga seperti itu. Buat 3,5. Kemudian kita bisa langsung menarik garis ya. Ini kita matiin dulu ortonya buat dapat midpoint-nya. Kemudian kita cari lagi midpoint yang di bagian sini, terus kita tarik ke sini. Kita bisa tarik lagi ke sini. Ini sudah bisa terlihat ya bentuk dari poligonnya. Nah, ini udah jadi, tinggal kita trim aja garis bantunya. Nah, udah seperti ini. Ini masih ada nih garis bantunya yang belum dihapus. Ini udah jadi poligon ya. Kemudian kita pilih objeknya buat kita array. Kemudian kita pilih yang polar array. Kita pilih titik tengahnya itu di sini. Karena ini itemnya cuma ada 6, sedangkan di soal itu ada 8, jadi kita ubah jadi 8. Nah, ini satu bagian udah jadi. Kemudian kita bikin lingkaran yang di bagian atas, yang ini nih. Kita bikin ini, tapi kita pakai garis bantu sepanjang 57. Dari titik sini ke vertikal ke atas ya. Itu 57. Jadi kita bisa jadikan ini tuh titik tengah atau midpoint. Kemudian kita bikin lingkaran itu circle yang diameter itu 33. Kemudian diameter selanjutnya itu 13.
Terus ada yang pakai radius ya, radiusnya itu 10. Nah, kita disuruh bikin elips. Elipsnya itu di bagian sini yang radiusnya 10. Pertama kita ini pakai elips yang center ya. Ke bawahnya itu 3. Kemudian ke kanannya itu 2,5. Terus kita bisa array lagi biar lebih mudah dan lebih cepat. Tapi kita elipsnya itu cuma 4. Nah, ini sudah jadi ya, 2 bagian. Kemudian kita lanjut bikin lingkaran yang bagian kanan, itu bagian sini. Itu titik tengahnya radius yang ini, tapi 81. Nah, kemudian kita bisa pakai garis bantu nih, ortonya udah nyala, kita ke bagian sini, ke atas nih. Nih, biar ada titik potongnya. Kemudian ini bagian sini tadi bisa kita hapus aja garis bantunya. Kemudian kita sambung itu dari titik yang ini ke sini. Matiin ortonya. Ini bisa di sini. Kemudian yang ini juga ini bisa kita fillet itu 5. Yang ini sama lingkaran. Kemudian yang ini juga lalu kita bisa tambahin aja garis bantu yang ini biar kita bisa trim ininya. Biar kita bisa trim lingkaran yang ini bagian sini, kita trim aja. Lalu kita buat bagian sini itu dengan radius itu ada yang 75, sama kayak yang 81 tadi, kita buat titik tengahnya di sini, tapi radiusnya 75. Kemudian ada radius yang 69,25. 69,25. Nah, kita bisa trim aja yang ini bagian sini. Kita trim. Lalu kita bikin garis bantu itu ininya 5 derajat. Kita matiin orto dulu. Lima ya. Ini 45. Bagian sini 50. Setelah kita bikin garis bantu, kita bisa langsung bikin lingkaran. Titik tengahnya itu di bagian sini,
sebesar 5,75. Baik, melanjutkan yang tadi, setelah kita mendapatkan lingkaran 11 ini 1, kita membuat lingkaran yang kedua itu sebesar 11,75. Kemudian, sama halnya kita bikin lingkaran yang bagian sini juga ukurannya sama, 5,75 dan juga 11,75. Nah, itu mungkin kita bisa trim dulu garis-garis bantunya biar kita nggak pusing karena kebanyakan garis ya. Kemudian kita bisa offset itu garis ini. Sebenarnya bisa pakai ukuran atau kalian bisa nih. Ini sudah jadi seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita trim lagi garis-garisnya. Itu yang bagian sini kita trim. Lingkarannya juga jadi setengah lingkaran aja. Bagian bawahnya juga. Nah, setelah jadi seperti ini mungkin kita bisa hapus garis bantu yang derajat tadi itu. Enter. Setelah jadi seperti ini kita bisa membuat garis putus. Langkah selanjutnya kita bisa bikin garis putus tadi itu di bagian sini, dan bagian sini. Itu caranya kita ketik line type ya. Kemudian kita load yang isodesk. Oke. Kemudian kita pilih objek yang mau kita bikin garis putus-putusnya. Kita pilih kemudian ke properties. Di sini kita pilih yang ini dengan line-nya itu 0,5. Nah, ini udah jadi garis putus. Kemudian yang ini juga kita buat ya. Langsung kelihatan 0,5. Kemudian yang ini juga lalu sudah sampai di bagian tahap seperti ini, kita bisa membuat objek selanjutnya itu mungkin kita bisa trim yang bagian ini. Kita pakai garis bantu line itu ke bawah vertikal supaya harus kita nyalakan 103. Kemudian ke kanan itu 20. Kirinya juga 20. Lalu kita tarik lagi vertikal ke atas itu sepanjang 52.
52. Sehingga kita bisa mendapatkan titik tengah buat lingkaran selanjutnya, itu radiusnya 15, sebelah kanan juga 15. Nah, setelah terbentuk seperti ini, mungkin kita bisa hapus garis bantu karena nanti ada dibikin lagi garis di sini itu sepanjang 15, tapi dari titik ini 15. Nah, kemudian kita bikin garis lagi di sebelah sini itu sepanjang 26, sebelah sini juga 26. Nah, kita bisa bikin lingkaran yang udah di sini. Dan dia pakai diameter. Diameternya itu 118. Nah, kalau dapat kayak gini, kita tinggal tarik garis aja ini ke sini. Matiin dulu ortonya. Sebelah kanan juga sama. Nah, kemudian kita bisa fillet, itu fillet radiusnya 5. Yang ini sama yang ini. Kemudian yang ini sama yang ini. Setelah jadi seperti ini, kita bisa fillet lagi yang bagian ini. Ke lingkaran ini. Lalu kita tarik garis. Ini sembarang aja sih, kira-kira aja, nggak ada ukurannya. Kita buat, mungkin kita bisa terlebih dahulu trim ya, biar dilihatnya enak. Kita bisa tarik garis dari filetan tadi itu, tapi garisnya itu ke bawah harus derajatnya 100 derajat. Weddingnya. Kita buat garis ini ke sini dulu. Ini derajatnya nggak nyala. Mungkin bisa kita cek dulu pakai dimension angular.
udah 100, kemudian kita tarik ini ke sini juga derajatnya 100. Lihat, kita bisa cek lagi 100, kita trim. Jadi kita udah dapat titik di sini. Lalu kita sepanjang 12 ke bawah. Nah, ini ke sini itu kita nyalain auto biar lurus itu sepanjang 180. 12 kemudian. Nah, udah bagian bawah udah sedikit terlihat ya. Untuk menutup pola mungkin kita bisa buat dari titik ini. Kita matiin auto ke titik ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Tinggal bagian pola dalam-dalamnya aja kita lanjut buat. Mungkin kita bisa trim dulu garisnya supaya enggak double-double. Setelah jadi seperti ini, kita bisa nge-offset ya. Tapi kita bikin garis bantu dulu di sini. Melanjutkan yang tadi, kita bisa lanjut offset ya. Kita pilih objeknya yang ini itu ke sini 9. Kemudian yang ini ke sini itu 9. Dan yang ini juga 9. Nah, setelah itu kita bisa fillet itu R-nya 5. Garis ini dengan garis ini. Kemudian ini dengan garis ini. Ini dengan ini. Dan yang ini dengan ini. Oke, ini udah jadi. Kita hapus ya garis bantunya. Nah, setelah setelah itu kita tinggal buat, oh iya, yang sebelah sini kita lupa fillet ya. Itu filletnya 24. Fillet bagian ini dengan ini. Oke. Kemudian kita bikin, mungkin kita bisa bikin garis bawah yang ini nih. 21 sama 55 ya. Aduh, sorry. 21 sama 55. Bikin terserah ini. Sini 21. Kemudian kita ke atasin aja. Portonya nggak nyala. Kita unduh.
21. Kemudian ini udah lurus kan? Terus kemudian kita tarik garis ke atas itu kira-kira aja. Lalu kita lanjut ini garis bantunya sepanjang 55. Kemudian kita tambah lagi karena kalau dia dilanjut dia nggak nemu titik. Nah, ini udah jadi ya. Kemudian kita tinggal garis. Tapi kita bisa bagi juga ini biar lebih mudah. 6 ya, karena 12 dibagi 2, 6. Nah, mungkin kira-kira gini. Setelah itu kita tarik garis dari titik ini 18 berarti 99 ya. Kita bisa trim ini juga. Kemudian kalau ini 9 berarti 4,5. Atau kalau mau lebih mudah kita tinggal cari midpoint-nya. Nah, sudah jadi seperti ini. Mungkin kita bisa bikin di bagian sini, tapi kalau pengen lebih cepat kita bisa copy ya. Kita copy dari titik tengahnya ini ke sini. Kita zoom dulu. Nah, lebih cepat kan? Jadi udah langsung bikin 2. Nah, ini sisa garis-garisnya kita bisa hapus ya. Karena terlalu banyak garis bantu. Bisa pesan ini sama ini aja. Terus kita trim ya. Nah, garis yang ini kita bikin lagi putus-putus kayak tadi pakai properties. Kemudian yang A ini jadi 0,5. Karena kalau 0,5 dia nggak terlalu kelihatan, mungkin kita bisa coba 0,25. Nah, udah sedikit kelihatan. Lalu kita bisa ke sini. Setelah itu sejauh ini kita tinggal bikin ini ya. Oh iya, ini harus di fillet juga. Kita fillet ujung-ujung yang terlihat seperti siku-siku. Seperti yang ini sama ini. Kemudian yang ini sama ini. Kemudian ini sama ini. Nah, selanjutnya ini kita bisa extend aja ya.
kita bisa kalau udah jadi seperti ini, kita tinggal buat SPL dan memakai tool hatch. Kita bisa gambar gambarnya di tool draw sini ya. Kita bisa zoom, kita bikin garis. Ini sebenarnya nggak ada ukurannya, tapi harus mirip ini ya. Ortonya masih nyala guys. Ini ke sini, kemudian kita bisa ulang aja karena tadi kurang. Masih aneh juga. Harus berhati guys buat SPL ini. Ini bukan SPL, inline. Astagfirullah. Sabar guys, ini perlu kesabaran buat ya. Baik, kita bisa lanjut untuk membuat SPL di tool draw. Ini kemudian ini. Terus kita bikin bagian sebelah sini. Itu gambarnya seperti ya. Dari sini dia. Enter. Kemudian kita bisa trim garis-garisnya. Nah, ini kita bisa pakai tool hatch yang ini. Titik poinnya salah ini. Di sini harusnya titik poin sama ini. Nah, kita pilih yang 31, tapi ini ya udah jadi seperti ini. Kemudian kita bisa buat yang di bagian tengah sini terakhir. Langkah terakhir itu ini agak susah buat gambar. Gimana saya tidak bisa menggambar. Ini berlikuk-likuk gitu. Dari situ ya.
Nah, kalau kayak gini kita bisa ubah sih biar lebih ini titik saya ini lebih ke sini. Nah, setelah itu kita bikin yang sebelah kanan. Kita lanjut di bagian sebelah kanan SPL-nya. Kemudian bagian bawah itu dari sebelah sini SPL dari enter lalu kita trim garis-garis yang kiranya harus dihapus. Ini lingkarannya juga kita hapus ya. Oke, kita tinggal buat hatch dengan menentukan titik poinnya ini menggunakan yang 38 ini. Bisa dilihat kalau misalnya buat kalian kurang, kalian bisa ubah di sini tuh misalnya jadi 0,9 nih begini. Oke, sejauh ini gambar mirip. Mungkin segitu aja video penjelasan dari saya selaku programmer dari kelompok kecil 1.1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfari Simulasya dengan NIM 2209036007, kelompok kecil 1.1. Di sini saya akan melanjutkan pada soal 2 pada modul 3. Pada soal 2 modul 3, disuruh membuat objek seperti gambar berikut. Langsung saja kita ke aplikasi AutoCAD-nya, membuka aplikasi AutoCAD. Setelah membuka aplikasi AutoCAD, akan tertampil drawing editor pada aplikasi AutoCAD seperti gambar berikut. Kemudian mengatur besaran units, ketik units, lalu mengubah tipe desimal, presisi 0,00 dan milimeter. Oke. Langkah pertama yang dibuat yaitu membuat lingkaran dengan radius 10,5. Kemudian dengan titik tengah yang sama dibuat lagi lingkaran dengan radius 39. Kemudian membuat garis bantu dari titik tengah tadi ke atas sepanjang 22,5. 22,5. Kemudian pada endpoint garis bantu tadi dibuat lingkaran dengan radius 7,5. Kemudian membuat lagi lingkaran dengan diameter 27. Kemudian membuat garis bantu lagi pada titik yang awal ke atas sepanjang 67,5. Kemudian endpointnya dibuat lagi lingkaran sebesar 24,75 radius. Kemudian dibuat lagi lingkaran sebesar 15 radius. Kemudian dibuat lagi lingkaran sebesar diameternya 15. Kemudian membuat garis bantu ke arah kanan sepanjang 24,75.
24,75 dengan besar sudut 45 derajat. Kemudian membuat garis bantu lagi ke arah kiri sepanjang 24,75 dengan radius 135. Kemudian pada endpointnya dibuat lagi lingkaran dengan radius 4,5 pada sisi kanan dan kiri. Kemudian dibuat lagi lingkaran sebesar 18 diameternya. Kemudian membuat lagi lingkaran dengan radius 12. Kita cek dia radius 24, diameternya 18, dan diameternya 9. Oke, selanjutnya membuat lingkaran lagi 3,75, radiusnya pada titik yang ini 3,75 dan sebanyak 3 buah menggunakan tool array. Quick array, klik gambar yang ingin di array, divide, dan itemnya sebanyak 3. Kemudian mengatur garis menggunakan triple line. Line type. Line type, lalu pilih isodes acak ISO 02. Oke. Kemudian klik yang ingin diubah, klik kanan, properties. Nah, dengan line type scale sebesar 0,8. Jangan lupa yang telah di array kita explode. Kemudian membuat persegi dengan ukuran 4x4 dengan cara sebagai berikut: ke, ke kanan 2, ke atas 4, ke kiri 4, ke bawah 4, dan ke kanan 2. Kemudian klik persegi, gunakan tool move, dan ubah hingga sisi kanan dan kiri menyentuh lingkaran. Telah menyentuh, langsung klik kanan, klik persegi, gunakan pet array, klik garis yang ingin di array, divide sebanyak 7. Sudah betulnya 7. Kemudian membuat lingkaran lagi pada garis yang di sini, pada garis lingkaran dengan ukuran diameternya 4,5 di sini. 4,5. Gunakan tool array lagi, pet array, divide sebanyak 5. Jangan lupa masing-masing yang telah di array kita off explode. Kemudian membuat persegi menggunakan tool rectangle sebesar 2x2. Kemudian gunakan tool rotate untuk mengubah. Kemudian gunakan tool array, pet array, divide sebanyak
7. Lalu jangan lupa mengganti line-nya, line type lewat acak ISO 04 garis titik garis titik. Oke. Kemudian klik yang ingin diganti, klik kanan properties, letternya acak ISO 04 dengan line type scale 0,75. 0,75. Kemudian membuat lagi pada sisi kanan, pada sisi kiri, persegi rectangle dengan ukuran 2 kali 2. 2 kali 2. Kalian klik lagi menggunakan, ubah lagi posisinya menggunakan tool move, tool rotate maksudnya. Kemudian klik lagi untuk kita mau array, pilih pad array, pilih garis yang ingin kita array, measure, divide, pilih besar banyaknya kotak sebanyak 7. Kemudian mengganti jenis gumpalan dengan properties dengan acak ISO 04 dan line type scale 0,75. Kemudian membuat lingkaran menggunakan circle tab pada garis berikut. Nah, kemudian menggunakan fitur fillet, kita mengetikkan F radiusnya 10 pada luaran lingkaran yang ini. Lakukan pada sisi kirinya juga. Kemudian fillet lagi dengan radiusnya 21 pada lingkaran yang di tengah dan yang bawah. Ulang langkah tersebut pada sisi bagian kiri. Kemudian kita hapus bagian yang tidak diperlukan menggunakan fitur trim. Menggunakan fitur trim pada bagian yang tidak diperlukan. Seperti yang saya lakukan ini. Salah, kita unduh saja ketika ada yang seharusnya tidak ditrim. Kita trim.
Kemudian kita membuat garis pada kuadran garis yang kecil dengan panjang 27 ke bawah. 27. Kemudian pada lingkaran yang besar dibuat juga pada kuadrannya dari sisi kanan dan kiri. Kemudian membuat garis bantu pada di sini. Membuat garis sepanjang 73,5. Kemudian menarik garis pada endpoint garis bantu ke arah kanan sepanjang 56,25. Kemudian kita lanjut garis ke kirinya juga 56,25 hingga panjang totalnya yaitu 112,5. Kemudian membuat garis bantu lagi ke arah kanan sepanjang 44,25. Kemudian ditarik lagi ke kiri sepanjang 44,25 sehingga memperoleh total panjang sepanjang 88,5. Kemudian membuat garis bantu lagi sepanjang 39 dan ditarik lagi ke kiri sepanjang 39. Sehingga total garisnya sepanjang 78. Kemudian kita sambungkan garis dari sini ke endpoint garis 78. Kemudian tarik garis ke atas sepanjang 46,5. Lakukan hal yang sama pada sebelah kanan yaitu 46,5 juga. Lalu sambungkan. Kemudian membuat garis bantu dari sisi kanan ke atas sepanjang 12. Kemudian pada endpoint garis garuntus 12 tadi dibuat lagi ke atas sepanjang 19,5. Dan tarik ke kiri dan luruskan. Lakukan hal yang sama pada garis yang 12 tadi. Kemudian tarik garis pada endpoint garis bantu yang panjangnya 88,5. Dan tarik lagi. Kemudian membuat lingkaran dengan tool center diameter pada titik potong di bawah, diameternya 6 dan kanannya juga 6. Kemudian menggunakan tool circle center radius pada titik potong bagian atas sebesar 7,5 dan kanannya 7,5 juga. Kemudian selanjutnya kita potong bagian yang tidak diperlukan menggunakan trim. Bisa juga kita menggunakan erase. Kemudian kita menggunakan tool offset. Pertama, membuat garis pada titik tengah sini ke sini. Kemudian kita gunakan offset, klik tombol offset, masukkan nilainya yaitu 5. Kita offset bagian yang ingin di offset, seperti yang saya lakukan. Langkah selanjutnya yaitu memfillet. Pertama-tama memfillet bagian luar, menggunakan tools fillet, ketik saja F dengan filletnya itu radiusnya 6.
lagi, kemudian pada bagian dalam yang garis yang tidak tersambung ini kita fillet menggunakan radiusnya 11. Kemudian fillet lagi dengan radiusnya 5 pada sisi-sisi yang lain. Kemudian kita membuat objek pada bagian kanan menggunakan SPL. SPL, kemudian usahakan semirip mungkin dengan soal. SPL lagi. Kemudian mengaturnya. Seperti yang saya lakukan. Saya rasa yang saya buat sudah cukup mirip. Kemudian pada sisi objek sebelah sini lagi, kita SPL lagi. Kemudian SPL lagi. Kemudian kita rapikan. Tolong saja supaya lebih rapi. Dan pastikan garis-garisnya telah berhimpit. Jika tidak, tidak akan bisa ketik kepada langkah selanjutnya. Kemudian trim bagian yang ingin dimasukkan hatch-nya. Kemudian gunakan tool hatch dengan tipe AN-S132. Kemudian gunakan lagi tool hatch dengan tipe extrude. Kemudian atur hingga semirip mungkin dengan soal. Langkah terakhir itu menghapus bagian yang tidak diperlukan menggunakan trim.
bisa berupa garis bantu dan garis yang tersisa. Dan yang terakhir mengganti line. Tipe line HT-02 dengan line tab scale 0,5. Langkah terakhir pengecekan total ada yang ketinggalan. Nah, telah jadi yang saya video soal 2 pada modul 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.